Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kami semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan mempelajari bersama muqaddimah kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita masuk dalam pasal pembahasan tentang adabul muta'allim awil mu'allim fi darsihi washtighalih. Adabnya penuntut ilmu maupun seorang pengajar terkait keberadaannya dalam dars, dalam pelajaran, washtighalihi, dan kesibukan ilmiahnya. Jadi pertemuan yang sebelumnya bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i itu merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, menuntut ilmu syar'i itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dan di awal-awal pembahasan terdahulu telah kita baca ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Tapi dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya keutamaan menuntut ilmu syar'i ini yang sangat agung itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Begitu pula sebelumnya dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, keutamaan ilmu syar'i itu insakhat niyatuh, kalau niatnya lurus di dalam menuntut ilmu. Kalau niatnya benar di dalam menuntut ilmu, maka seseorang penuntut ilmu syar'i itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat agung. Keutamaan yang sangat agung. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya masanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan akhirnya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan akhirnya. Mulai dari seseorang itu mampu untuk memahami pembahasan ataupun perkataan sampai kepada datangnya kematian kepada dirinya. Sejak mulai tamyiz, mulai dia memahami perkataan sampai ajal menjemput kepadanya atau ajal datang kepada dirinya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu merupakan ibadah yang sangat agung. Maka sebagaimana ibadah itu tidak ada batas akhirnya, kecuali dengan datangnya kematian yang pasti akan datang kepada kita, maka begitu pula menuntut ilmu syar'i itu tidak ada batas akhirnya. Ya, selama atau sepanjang hayat di kandung badan, selama kita masih hidup, maka kita ada tuntutan untuk menuntut ilmu syar'i. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah SWT, dalam engkau beribadah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin, hal yang yakin, yakni kematian datang kepada dirimu. Maka termasuk ibadah yang sangat agung, yakni menuntut ilmu syar'i. Dan itu tidak ada batasan akhirnya. Dan telah kita sebutkan contoh-contoh dari para ulama ataupun yang lainnya tentang hal tersebut.
Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya ketika kita menelaah suatu permasalahan, ketika kita menelaah suatu permasalahan, kita harus fokus dalam permasalahan tersebut, tidak pindah-pindah kepada permasalahan yang lain. Ya, fokus pada permasalahan itu, tidak berpindah-pindah kepada permasalahan yang lain. Hal ini dikatakan sebagai suatu qaidah azimah oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Supaya kita dalam menelaah suatu permasalahan itu bisa tuntas, bisa selesai, maka harus fokus di dalam permasalahan tersebut. Jangan nanti mau membahas permasalahan A, kemudian ketika lewat faedah tentang B, lihat B, lewat lagi faedah C, lihat C, akhirnya semuanya tidak selesai. Masalah A yang hendak kita bahas itu tidak akan tuntas, tidak akan menghasilkan kesimpulan. Kita sibuk dengan masalah-masalah yang lainnya. Ini kaidah yang agung disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ketika menelaah suatu permasalahan, hendaknya kita fokus pada permasalahan tersebut. Tapi ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan kepada adab yang kedua. Di antara adab-adabnya para penuntut ilmu maupun para pengajar terkait darsnya, pelajarannya maupun kesibukan-kesibukan ilmiahnya. Adab yang kedua yakni tentang masalah semangat di dalam mengambil faedah dari siapapun. Ya. Semangat di dalam mengambil faedah dari siapapun. Kemudian nanti akan beliau sebutkan, yakni yang pertama terkait hal itu, masalah tidak enggan untuk mengambil ilmu faedah meskipun dari orang yang di bawah kita. Kemudian yang kedua, yakni masalah tidak malu untuk bertanya tentang suatu hal yang memang kita belum memahaminya. Tidak malu untuk bertanya. Dan di sini kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yastangifu minat ta'allumi mimman huwa dunah. Wala yastangifu, hendaknya seorang yang berkecimpung dalam ilmu syar'i itu la yastangifu, tidak menyombongkan diri. Ya, tidak menyombongkan diri minat ta'allumi, dari belajar. Mimman huwa dunahu, meskipun belajarnya kepada seseorang yang orang tersebut di bawah dia. Ya, di bawah dia. Ini nasihat yang sangat agung dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan faedahnya sangat besar, akan tetapi juga sangat berat untuk dilaksanakan. Sangat berat untuk diamalkan. Karena yang namanya manusia itu punya ego. Manusia itu punya ego, yakni merasa dirinya itu besar. Sehingga dia akan gengsi kalau mengambil ilmu dari orang-orang yang dia pandang posisinya itu di bawah dirinya. Dan ini umumnya manusia seperti itu. Maka beliau nasihatkan, wala yastangifu, janganlah seseorang itu merasa besar diri sehingga dia enggan minat ta'allumi, untuk belajar, mengambil faidah, mimman huwa dunah, yang orang itu dari orang yang posisinya di bawah dia. Yang posisinya di bawah dia. Fi sinnin, baik dari sisi usianya. Biasanya orang kalau sudah sudah lebih sepuh itu, dia akan gengsi, merasa enggan untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih muda usianya. Dari orang yang lebih muda usianya. Maka hendaknya kita berupaya untuk tidak demikian.
Apalagi kalau yang lebih muda dari kita itu ternyata ilmunya lebih tinggi dari kita. Nah, itu lebih layak lagi untuk kita tidak enggan-enggan, tidak merasa besar diri, gengsi ngambil dari yang lebih muda. Bahkan hatta pun ilmunya pun di bawah kita, usianya di bawah kita, itu tetap kita dianjurkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk tidak enggan mengambil faedah ilmu dari orang yang di bawah kita. Fisinin baik itu yakni usianya di bawah kita, au nasabin atau mungkin dari sisi nasabnya. Barangkali kita berdarah biru, atau kita termasuk kalangan gawagis, putrane kiai misalnya gawagis. Atau mungkin kita keturunannya auliaullah, keturunannya wali-walinya Allah, atau mungkin keturunan keraton atau apa, nasab yang mulia misalkan. Jangan enggan untuk mengambil ilmu dari orang yang apa? Yang mungkin kita pandang nasabnya di bawah kita. Jadi baik masalah usianya mungkin lebih muda dari kita, au nasabin atau mungkin nasabnya garis keturunannya itu kita anggap di bawah kita. Tapi yang penting bagi kita itu bukan masalah-masalah seperti itu. Usia itu kan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya si A lahir lebih dulu dibandingkan si B itu kan nggak bisa milih. Si A nggak bisa milih, kenapa saya kok lahir lebih dulu? Si B nggak bisa milih, kenapa saya lahir belakangan? Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang masalah nasab juga tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Seorang mau milih saya nasabnya garis keturunan ini, tidak bisa dia milih. Ya sudah, itu Allah yang menentukannya. Dan masalah usia ataupun masalah nasab ini pun juga bukan merupakan standar tentang kemuliaan seseorang. Juga tidak menunjukkan bahwasanya ilmunya mesti lebih tinggi. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya terkadang ada pada seorang yang lebih muda itu ada padanya faedah-faedah ilmiah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lebih sepuh, yang lebih tua. Terkadang seperti itu. Makanya yang lebih tua pun ini tidak enggan untuk mengambil ilmu dari yang lebih muda atau mengambil faedah ilmiah dari yang lebih muda. Lebih muda usianya, au nasabin atau mungkin nasabnya dianggap lebih rendah dibandingkan dia, au syuhratin atau di bawah dia dari sisi popularitas, dari sisi popularitas. Karena popularitas pun bukan suatu jaminan bahwasanya orang yang lebih populer itu berarti ilmunya pasti lebih banyak dibandingkan orang yang di bawah dia popularitasnya. Terkadang ada orang yang lebih populer, tapi dalam masalah tertentu dia tidak tahu tentang suatu ilmu, yang ilmu itu diketahui oleh orang lain yang popularitasnya di bawahnya. Bahkan fakta membuktikan bahwasanya terkadang banyak orang-orang yang populer, tapi sebenarnya kadar ilmunya itu masih di bawah yang popularitasnya lebih rendah. Yang popularitasnya lebih rendah ternyata ilmunya lebih tinggi. Dan itu sangat banyak. Itu sangat banyak kita dapati yang demikian itu. Ya, kita dapati yang demikian itu. Makanya ketika seorang itu memiliki popularitas yang tinggi, hendaknya dia kalau ada waktu, ada kesempatan tidak enggan-enggan untuk mengambil faedah ilmiah dari orang yang mungkin popularitasnya di bawah dirinya. Ya, di bawah dirinya. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau dalam posisi sebagai seorang imam pun tetap hadir di majelis-majelis tahdits. Ya tentu notabene orang yang menyampaikan hadis itu posisinya popularitasnya di bawah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, di bawah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Di masanya ya di kota Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu orang nomor 1. Ya, orang yang paling terkenal. Sampai-sampai beliau itu ingin punya keinginan seandainya saya tidak dikenal oleh orang-orang. Malah demikian itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, beda dengan kita-kita ini kan.
kita ingin terkenal. Padahal kalau terkenal itu malah membahayakan kepada diri kita, ya, membahayakan niat kita, ya, membahayakan hati kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Audinin atau di bawah kita dari sisi agamanya, dari sisi agamanya. Tapi tentang masalah agama ini disyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hendaknya kita mengambil ilmu dari orang yang mungkin terlihat bahwasanya agama di bawah kita itu, jangan sampai agama di bawah kita itu sampai dalam kadar yang dia itu keluar dari adalah dari posisi sebagai seorang yang layak untuk diambil ilmunya. Jadi minimalnya itu harus seorang yang memang layak untuk diambil ilmunya. Apalagi dalam masalah akidah, kala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tidak sepantasnya seorang yang berada di atas akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dia mengambil ilmu lebih khusus ilmu akidah dari apa? Dari orang lain yang dia itu ahli ta'til, orang Jahmiyah ataupun yang semisalnya itu tidak selayaknya. Jadi ada batasannya, kalau masalah agama ini ada batasannya. Boleh mengambil ilmu dari orang lain yang mungkin di bawah kita secara zahirnya dari sisi keagamaannya, tapi dengan syarat memang masih layak untuk diambil ilmunya. Ya, masih layak untuk diambil ilmunya. Nah, itu pun secara zahir. Bisa jadi orang yang kita lihat secara zahir kayaknya di bawah kita ternyata lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Au fi ilmin akhar, atau di bawah kita dalam bidang ilmu yang lain. Ya, di bawah kita dalam bidang ilmu yang lain. Misalkan ya kita melihat bahwasanya kita memiliki kelebihan dari si fulan itu dalam ilmu fikih misalkan. Tapi kita lihat bahwasanya dia itu punya faedah kelebihan dalam ilmu yakni Al-Qur'an misalkan. Nah, maka seperti itu semangat, ya tetap semangat kita untuk mengambil faedah ilmu darinya. Ya, meskipun mungkin dalam ilmu-ilmu yang lain kita merasa di atasnya, tapi ketika kita lihat dia punya satu spesialisasi dalam bidang ilmu tertentu yang kita di bawahnya, jangan enggan, jangan segan-segan untuk belajar kepadanya, mengambil ilmu darinya, ya mengambil ilmu darinya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bal yahrisu 'alal faidati mimman kanat 'indah wa in kana dunahu fi jami'i hadha. Bal yahrisu, bahkan hendaknya semangat dan terus semangat 'alal faidati, untuk mencari faidah, untuk mengambil faidah ilmu. Ya, untuk mengambil faidah ilmu. Mimman, dari siapapun, kanat, yang mana faidah itu ada, indahu, di sisi orang tersebut. Jadi sini yang ingin ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semangat dan semangat, terus-menerus semangat untuk mengambil faidah ilmu, untuk belajar ilmu syar'i. Meskipun sampai dengan bentuk mengambil faidah ilmu itu dari orang yang mungkin tatarannya di bawah kita. Bahkan di sini beliau mengatakan, wa in kana dunahu, meskipun orang yang kita ambil faedahnya itu di bawah kita, fi jami'i hadza, dalam segala hal ini. Usianya lebih muda, nasabnya di bawah kita, garis keturunannya di bawah kita, popularitasnya pun kita lebih populer, agamanya pun mungkin kita menganggap diri kita lebih baik. Kemudian dalam ilmu-ilmu yang ada secara umum kita merasa lebih tinggi, dan seterusnya dari perbandingan-perbandingan yang ada. Meskipun secara keseluruhan kita lihat dia di bawah kita, tetap semangat untuk mengambil faedah ilmu darinya, dari orang lain, ya, dari orang lain ketika ada suatu faedah ilmu, ketika ada suatu faedah ilmu. Nah, dengan cara seperti inilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahmatullahi alaihim ajmain, mereka mendapatkan ilmu yang berlimpah, ilmu yang berlimpah ruah. Karena mereka mengambil dari para guru-gurunya yang di atasnya.
Para ulama itu juga mengambil dari orang-orang yang selevel dengannya, dari teman-temannya juga diambil. Bahkan para ulama itu juga mengambil ilmu dari para muridnya. Itulah para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Sehingga Imam Ibnu Mubarak rahimahullah itu mengatakan bahwasanya tidaklah seorang dikatakan sebagai seorang yang alim sampai dia itu mengambil ilmu dari yang di atasnya, yaitu para gurunya, yang selevel dengannya, yaitu para teman-temannya, bahkan mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya, yaitu para murid-muridnya, yaitu para murid-muridnya. Ya, maka dari situ kemudian terkumpulkanlah ilmu yang sangat berlimpah pada para ulama kita rahmatullahi alaihim ajmain. Karena ilmu itu kan tidak terkumpul pada dirinya seseorang. Ilmu syar'i itu menyebar pada para ulama. Jadi ada ulama A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kita ngambil dari ulama A, nanti ada teman kita ngambil dari ulama C yang kita nggak ngambil dari ulama C tadi. Ada faedah ilmu yang didapatkan teman kita, tidak kita dapatkan di ulama A. Tidak kita dapatkan di ulama A. Lalu si C tadi punya murid misalkan Z. Z ini juga belajar kepada kita. Ada faedah ilmu di murid kita si Z itu yang kita tidak dapat dari guru kita yang si A. Nah, maka ngambil faedah ilmu dari manapun. Ya, selama memang orang yang kita ambil faedah ilmunya itu memang layak untuk diambil ilmunya. Ya, layak untuk diambil ilmunya. Ya, kemarin juga kita cerita tentang kakek kita, ya, kakek Ana. Bagaimana beliau tetap hadir di pengajian-pengajian sampai sepuhnya, sampai tidak bisa naik kendaraan sendiri, diantar dengan motor. Ya, tidak bisa, ya, diantar dengan motor. Ya. Hadir meskipun yang apa? Meskipun yang ngisi pengajian itu orang-orang yang mungkin usianya sepantaran dengan putranya atau bahkan dengan cucunya kayak kita ini. Ya. Beliau tetap hadir. Ya, beliau tetap hadir. Nah, atau juga para ulama kita rahmatullahi ajmain, ya, mereka semangat di dalam mengambil faedah ilmu sebagaimana yang kita isyaratkan tadi. Banyak didapati dalam biografinya para ulama salaf rahmatullahi ajmain, ya, mereka itu saling mengambil ilmu. Ya, mereka saling mengambil ilmu. Jadi nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Khonifiddini rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya, wala yastahyi minas su'ali amma lam ya'lam. Wala yastahyi, hendaknya seseorang itu tidak malu minas su'ali, untuk bertanya. Amma lam ya'lam, dari sesuatu yang memang dia belum mengetahuinya. Ya. Dari sesuatu yang memang dia belum mengetahuinya. Jadi kita ketika kita tidak mengetahui tentang suatu permasalahan, tentang suatu pembahasan, kita tidak perlu malu untuk bertanya. Ya, tidak perlu malu untuk bertanya. Malu ini ada dua kemungkinan. Ya, malu bertanya ini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, yang lebih zahir, memang kita merasa malu untuk bertanya. Dalam artian nanti kalau kita tanya hal itu di majelis, kemudian timbul waswasnya syaitan mengatakan, kamu itu masalah yang sudah ma'ruf. Itu masalah sudah ma'ruf, semua orang sudah tahu. Nanti kalau kamu tanyakan, kamu akan diketawain sama orang-orang itu. Tidak usah tanya, malulah. Masalah gitu kok nggak paham. Akhirnya malu untuk bertanya. Ya, malu untuk bertanya. Ini dohirnya seperti itu. Ya, maka tidak perlu malu yang seperti itu. Karena yang penting bagi kita adalah apa? Adalah mengambil faedah ilmu. Mengambil faedah ilmu. Maka ketika ada suatu permasalahan kita belum paham, hendaknya kita bertanya dari sesuatu yang kita belum memahaminya tadi. Tidak usah malu untuk bertanya. Tapi yang penting mencari waktu yang pas untuk bertanya kepada pemateri. Dan juga bertanya dengan menjaga adab-adabnya. Ya, bertanya dengan menjaga adab-adabnya. Itu yang penting. Tidak usah malu untuk bertanya tentang suatu hal yang kita ini belum mengetahuinya. Atau kemungkinan yang kedua, malu karena apa? Ya, kita merasa lebih tinggi, kemudian gengsi kalau tanya kepada orang yang yang kita anggap posisinya di bawah kita. Ya. Maka seperti ini tidak perlu. Yang penting bagi kita adalah apa? Sebanyak mungkin
Ya sebanyak mungkin berburu faedah ilmiah. Ya sebanyak mungkin berburu faedah ilmiah dari siapapun yang memang layak ya untuk diambil ilmunya. Ya layak diambil ilmunya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa asar di sini. Kata beliau, faqad ruwina, sungguh telah diriwayatkan kepada kami an Umar, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa banihi, dan putranya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berdua mengatakan, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Man siapapun raqqa wajhuhu, yang mana wajahnya itu tipis. Wajahnya tipis itu apa? Wajahnya tipis itu maksudnya malu. Siapa yang malu, ya wajahnya tipis maksudnya ya merasa malu, malu untuk cari ilmu, ya malu untuk hadir di majelis ilmu, malu untuk bertanya tentang faedah-faedah ilmiah atau masalah-masalah yang dia belum paham. Kok malu? Maka akibatnya raqqa ilmuhu. Ilmunya pun akan tipis, ilmunya akan sedikit. Faedah ilmiah yang dia dapatkan akan sedikit kalau malu di dalam mencari ilmu. Ya malu di dalam mencari ilmu. Malu itu memang apa? La ya'ti illa bi khair. Kata Rasulullah SAW, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Tidaklah rasa malu itu datang kecuali yakni apa? Membawa kebaikan. Tapi malu yang membawa kebaikan itu ada pada tempatnya. Ada pada tempatnya masing-masing. Adapun malu untuk bertanya tentang faedah ilmiah, malu untuk menjalankan ketaatan, malu untuk sholat jamaah di masjid, malu untuk ya melakukan ketaatan-ketaatan untuk menjalankan perkara-perkara sunnah, malu untuk belajar atau malu untuk ketaatan-ketaatan yang lain, ya malu yang seperti ini, malu tidak pada tempatnya. Malu tidak pada tempatnya. Ya, nanti malu sholat jamaah, kenapa? Nanti diolok-olok sama tetangga, sok suci lu, sok suci kamu itu. Ya, itu malu yang tidak pada tempatnya. Atau mau melakukan kebaikan, ya, nanti takut kalau diolok-olok orang lain. Ya, maka ini malu tidak pada tempatnya. Ya, malu yang terpuji itu, ya ini malu yang menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malu yang terpuji. Tapi kalau malu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan, nah itu malu yang tercela. Itu ya, namanya bisikan dari syaitan yang ingin menghalangi kita dari suatu kebaikan. Kemudian asar yang kedua, wa'an Mujahidin. Dan dari Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala. La yata'allamul ilma, tidak akan bisa menuntut ilmu dengan optimal, ya. Mustahyin wala mustakbirun. Orang yang malu wala mustakbirun, tidak pula seorang yang dia itu sombong. Ya, dua orang ini tidak akan bisa menuntut ilmu. Ya, dua orang ini tidak akan bisa menuntut ilmu. Kalaupun menuntut ilmu tidak akan bisa maksimal, tidak bisa optimal. Orang yang pertama siapa? Mustahyin, jadi seorang yang malu. Malu hadir di majelis ilmu. Ya, malu bertanya padahal tidak paham. Dan seterusnya. Maka ini orang yang malu untuk menuntut ilmu ini tidak akan bisa mencari ilmu. Tidak akan sukses di dalam mencari ilmu. Yang kedua, mustakbirun, seorang yang sombong. Ya, seorang yang sombong. Karena ilmu syar'i itu ibaratnya adalah air. Ya, dia itu ibaratnya adalah air. Ya, air. Nah, air itu kan sifatnya air adalah apa? Menuju ke tempat yang rendah. Air itu menuju ke tempat yang rendah. Itu sifatnya air di manapun berada dalam kondisi normal, air itu dari atas menuju ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada ceritanya air dalam kondisi normal kemudian dia naik ke atas. Itu aneh, itu aneh. Jadi air itu sifatnya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu ibaratnya ilmu syar'i seperti itu. Maka kalau seorang itu sombong, merasa dirinya itu tinggi, itu akan sulit untuk sukses di dalam mengambil ilmu. Ya, dalam mengambil ilmu. Ketika ada si A membuka majelis, dia enggan untuk hadir karena apa? Merasa ilmunya lebih tinggi. Merasa ilmunya lebih tinggi. Gengsi kalau hadir di situ. Ngapain juga di situ? Paling-paling cuma murojaah, paling-paling cuma murojaah. Semuanya sudah paham. Padahal belum tentu, bisa jadi
ada faedah-faedah ilmu yang kita belum tahu, ternyata orang yang kita lihat bahwa kita itu memahami tentang faedah ilmu tersebut. Dan itu banyak terjadi yang demikian itu. Maka dua orang ini tidak akan bisa optimal dalam menuntut ilmu. Yang pertama orang yang malu, kemudian yang kedua orang yang sombong, orang yang sombong. Athar yang lainnya, waqala Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Ujaid bin Jabir maupun Sa'id bin Jubair, keduanya adalah muridnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, la yazalur rajulu alima. Senantiasa seseorang itu menjadi seorang yang alim. Senantiasa seseorang itu menjadi seorang yang alim. Kapan itu? Ma ta'allama, selama dia mau belajar. Ya. Seorang itu senantiasa dikatakan sebagai seorang yang alim kalau selama dia mau untuk menuntut ilmu. Wa idza tarakal ilma. Jadi ketika dia kemudian meninggalkan ilmu, tidak mau lagi untuk hadir di majelis ilmu, tidak mau lagi untuk menuntut ilmu, dia meninggalkan ilmu. Wa dhanna, dan dia menyangka annahu qad istaghna, bahwasanya dia telah cukup, ya. Waqtafa, dan telah mencukup, merasa cukup bima indahu, dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ketika seseorang sudah merasa ilmunya itu cukup, fahuwa ajhalu ma yakunu. Ya, fahuwa ajhalu ma yakunu, maka dia itu sejatinya adalah seorang yang paling bodoh. Ya, paling bodohnya keberadaan dia itu yang seperti itu. Jadi namanya seorang yang alim, ya, seorang yang pandai, itu adalah selama dia terus menuntut ilmu, berarti dia seorang yang pandai, seorang yang paham. Karena memang kalau seorang itu menuntut ilmu syar'i, biasa ya kalau di awal belajar itu, belajar sedikit kemudian merasa apa? Merasa ilmunya sudah banyak. Ya, merasa ilmunya sudah banyak. Nah, karena sebelumnya memang tidak tahu. Kemudian ketika tahu perkara 1, 2, 3, 10 sampai berapa, kemudian merasa sudah punya ilmu yang banyak. Karena penelaahannya masih sempit, ya. Penelaahannya masih sempit. Pembelajarannya masih sempit. Kitab yang dia baca belum banyak. Nah, tapi kalau dia kemudian diberi hidayah taufik oleh Allah SWT sehingga melanjutkan perjalanan ilmiahnya, tetap menuntut ilmu, melanjutkan menuntut ilmu, pada guru yang lain, membaca kitab ini, semakin luas wawasannya, dia akan semakin paham tentang apa? Tentang kebodohan dirinya. Bahwasanya ilmunya itu masih sangat sedikit. Ilmunya itu masih sangat sedikit. Ya, ilmunya masih sangat sedikit. Semakin dia masuk dalam kitab-kitabnya para ulama, dia akan semakin merasa bodoh. Ya, dia akan semakin merasa bodoh. Dia akan semakin merasa haus terhadap ilmu-ilmunya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Gitu. Tapi kalau di awal sudah merasa ilmunya banyak, ini akan berhenti karena dia sudah sombong. Dia akan berhenti, tidak mau lagi menuntut ilmu. Tidak akan mau lagi menuntut ilmu, merasa ilmunya sudah luas. Ya, wawasannya sudah luas. Ilmunya sudah banyak. Itu akan berhenti dari menuntut ilmu. Ini nasihat-nasihat yang sangat berharga dari para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Senantiasa seorang itu menjadi seorang yang alim selama dia mau menuntut ilmu. Kalau dia sudah berhenti menuntut ilmu, ya berarti dia ini orang yang tidak alim lagi malah. Tidak alim lagi kalau dia berhenti menuntut ilmu. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu nasihatnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semana dengan yang tadi, wayam bagi, dan seharusnya allayam na'ahu, tidak menghalangi dia dari menuntut ilmu, irtifa'u mansabihi atau mansibihi, tingginya kedudukan dia, wasyuhuratihi, dan tingginya popularitas dia, hendaknya tingginya kedudukan, sangat populernya dia, itu tidak menghalangi dia ministifadati ma la ya'rifu, untuk mengambil faedah ilmu yang dia belum memahaminya dari orang lain yang mungkin popularitasnya di bawahnya, ya. Kemudian juga
kedudukannya di bawah dirinya. Tetap mengambil ilmu, mengambil faedah ilmu. Lalu beliau datangkan beberapa bukti. Bukti yang pertama, atau kita sebutkan aja, faqad kana katsirun minas salaf, banyak sekali dari ulama salaf itu yastafiduna min talamidatihim. Mereka mengambil faedah ilmu dari murid-murid mereka. Ulama salaf itu biasa mereka mengambil faedah ilmu dari murid-murid mereka. Malaysa indahum, suatu faedah ilmu yang belum mereka miliki. Ya, suatu faedah ilmu yang belum mereka miliki. Maka tadi kita sebutkan kalau dalam biografinya para ulama salaf itu ya biasa kita dapatkan bahwasanya saling mengambil ilmu. Seorang guru mengambil ilmu dari muridnya. Itu suatu hal yang biasa di antara para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Di antaranya seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, imam besar di kalangan sigharut tabi'in. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala itu punya murid, seorang imam yang sangat terkenal, yakni Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu seorang tabi'in, muridnya Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam Zuhrinya seorang tabi'in. Ya. Tapi dalam banyak kesempatan Imam Zuhri rahimahullah ta'ala juga mengambil ilmu dari Imam Malik, dari muridnya. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala juga mengambil ilmu dari muridnya. Ya, dan juga para ulama yang lainnya. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan, ini sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma mengambil hadis dari seorang tabi'in yang namanya Malik bin Yukhamir. Sahabat ngambil hadis dari seorang tabi'in, itu riwayatnya ada di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Bukhari. Nah, dan biasa hal seperti itu. Seperti itu. Jadi salaf itu mereka banyak dari salaf itu mengambil faedah ilmu yang mereka tidak miliki, mereka ambil dari murid-murid mereka. Mereka hadir di majelisnya murid-murid mereka. Ya, hadir di majelisnya murid-murid mereka. Ya, kalau zaman dulu kan tidak ada jalan lain, mesti apa? Mesti hadir di majelis kan gitu kalau pengen ngambil ilmu, atau hadir di hadapan orang yang menyampaikan faedah ilmu itu. Tapi kalau zaman sekarang kadang kan gengsi. Jadi apa? Lihatnya pakai YouTube. Nah, lihat fawaid dari muridnya, tapi gengsi kalau hadir di majelis muridnya gengsi. Akhirnya apa? Lihat pakai YouTube. Nah, orang lain nggak tahu kan, lihat dari YouTube gitu. Atau semisalnya. Baik. Jadi kalau lama dulu langsung ya hadir di majelisnya muridnya, ya hadir di majelis muridnya. Ya, jadi mereka ngambil ilmu dari guru-gurunya yang lebih senior, ngambil ilmu dari teman-temannya, ngambil ilmu dari murid-muridnya atau yang di bawah dirinya. Itu para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Kemudian kata Imam Nawawi, waqad thabata fi as-sahihi riwayat jama'atin minas sahabati 'anit tabi'in. Ya, hadisnya sahih, hanya dapatkan riwayatnya sekelompok sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Baik di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada, dan juga di kitab-kitab yang lainnya. Di antaranya itu Al-Abadilah itu mengambil dari Ka'bul Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar itu seorang tabi'in, ya seorang tabi'in. Tapi Al-Abadilah, yakni 4 sahabat yang digelari dengan Abadilah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. 4 Abadilah ini mereka mengambil ilmu dari Ka'ab Al-Ahbar, ya, Ka'bul Ahbar, seorang tabi'in. Ya. Jadi biasa seperti ini di kalangan salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Warawa jama'atun minat tabi'ina an tabi'in tabi'in. Sekelompok tabi'in mengambil ilmu dari tabi'ut tabi'in. Ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat ada yang ngambil dari tabi'in, tabi'in ada yang ngambil dari tabi'ut tabi'in. Ada yang ngambil dari tabi'ut tabi'in. Contohnya tadi siapa? Imam Zuhri rahimahullah ta'ala seorang tabi'in mengambil ilmu dari muridnya yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang Imam Malik itu menurut pendapat yang rajih adalah seorang tabi'ut tabi'in. Ya, seorang tabi'ut tabi'in. Baik. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wasabata fis sahihain. Telah sabit dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a lam yakunil ladzina kafaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca lam yakunil ladzina kafaru surah Al-Bayyinah ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, biasanya membacakan itu berarti kan murid bacakan ke guru kan begitu. Tapi ini Rasulullah SAW membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Wa qala, kata Rasulullah SAW, amaroni, ya, amaroni Allahu an aqra'a alaik. Allah telah memerintahkan aku untuk membacakan surah ini kepadamu. Untuk membacakan surah ini kepadamu. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Nabi SAW membacakan suatu surat kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari seorang sahabat. Dan itu tidak ada dari sahabat lainnya yang memiliki keutamaan seperti ini. Ya, Nabi sampai membacakan secara khusus kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ubay itu tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, qad sammani, qad sammani Allahu lak, sungguh Allah menyebutkan namaku kepada dirimu. Qala na'am. Rasul menjawab, iya, Allah sebutkan namamu kepada diriku. Memang Allah perintahkan untuk bacakan kepada Ubay. Nah, fabaka, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menangis saking gembiranya dan juga takjub, heran. Allah menyebut namanya itu tidak main-main. Allah sampai menyebut namanya itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Tidak semua orang dan sangat jarang orang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis. Kemudian terkait hadis ini terakhir, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, fastambatal ulama'u, para ulama mengambil istimbat kesimpulan min hadza, dari hadis ini, fawaida, beberapa faedah. Minha, di antara faedah itu, bayanut tawadhu'i, keterangan tentang sikap tawadhu. Bagaimana luar biasanya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mau membacakan ya kepada muridnya yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dalam artian biasanya kan murid bacakan ke guru, murid setor ke guru kan gitu. Nah, di sini Rasulullah SAW membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka salah satu sisi menunjukkan ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu syar'i itu demikian itu keadaannya, yaitu mengambil sikap tawadhu, ya, mengambil sikap tawadhu rendah hati, ya, sikap tawadhu rendah hati. Dan terkait tentang masalah rendah hati ini, di sini saya ingin membacakan ya, sedikit tentang bagaimana tawadhunya para ulama kita rahmatullahi ajmain. Ini dari kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kharajtu min Baghdad, saya keluar dari kota Baghdad. Nah, kan ma'ruf, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu di awal beliau tinggalnya di Baghdad, kemudian akhirnya pindah ke Mesir. Maka pendapat beliau ketika di Baghdad namanya Al-Qaulul Qadim. Pendapat beliau ketika sudah di Mesir namanya Al-Qaulul Jadid. Tidaklah saya keluar dari kota Baghdad, wa ma khalaftu fiha ahada. Dan saya tidaklah meninggalkan di kota Baghdad itu seorang pun aura'a, yang lebih wara', wala atqa, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala afqaha, lebih faqih, min Ahmad bin Hanbal, dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Ini pujian dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada sang murid. Ma'ruf bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu termasuk muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Murid ketika masih di Baghdad. Ya, murid ketika masih di Baghdad.
Jadi murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu kan ada dua level, murid lama sama murid baru. Murid lama ketika masih di Baghdad di antaranya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala, Imam Abu Thawr rahimahullah taala, Imam Za'farani rahimahullah taala itu murid-murid ketika masih di Baghdad. Di sini ternyata apa? Imam Syafi'i rahimahullah taala memuji muridnya. Tidaklah saya tinggal, kalau saya tidak saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih faqih, yang lebih wara', yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ahmad bin Hambal. Dibandingkan Ahmad bin Hambal. Dan ini hal yang luar biasa yang banyak kita dapati dari para ulama salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Dan kadang-kadang kita dapati di masa belakangan, tapi jarang. Ya, tapi jarang kalau di masa belakang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawaduknya seorang guru sampai mau-maunya apa? Memuji muridnya. Itu menunjukkan dia seorang yang tawaduk, ya seorang yang tawaduk. Lalu yang lainnya juga kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala masih memuji Imam Ahmad. Ahmadu imamun fi thamani khisalin. Ahmad itu seorang imam dalam apa? Dalam 6 perkara. Dalam 8 perkara. Yang pertama, imamun fil hadis. Imam dalam bidang hadis. Yang kedua, imamun fil fiqih. Imam dalam bidang fikih. Yang ketiga, imamun fil Quran. Imam dalam bidang Quran. Yang keempat, imamun fil faqri. Imam dalam masalah kefakiran. Yang kelima, imamun fil zuhdi. Imam dalam masalah kezuhudan. Yang keenam, atau yang ke-7 itu berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang lewat. Imamun fil lughah, imam dalam masalah lughah. Kemudian yang ke-7, imamun fil wara', imam dalam masalah kewaraan, kehati-hatian. Yang terakhir yang ke-8, imamun fis sunnah, imam dalam masalah sunnah. Ujian yang luar biasa dari seorang guru kepada muridnya. Dari Imam Syafi'i rahimahullah taala kepada muridnya itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Baik. Kalau di antara ulama mutakhirin, ya kita kadang mendapatkan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala memuji kepada muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Itu kadang demikian. Kita dapati para ulama kita demikian itu keadaannya. Contoh yang lain seperti Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah taala atau rahimahullah taala. Syekh Saleh As-Suhaimi rahimahullah taala. Syekh Saleh As-Suhaimi rahimahullah taala itu termasuk di antara guru-gurunya Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Pernah suatu saat Syekh Saleh As-Suhaimi rahimahullah taala itu menyampaikan suatu pujian untuk muridnya tersebut. Apa kata Syekh Saleh As-Suhaimi rahimahullah taala? Kata beliau, "Kam yas'adu talibul ilmi." Betapa bahagianya seorang penuntut ilmu ayakuna tilmidhu khairam minhu. Ini kata Syekh Shalih As-Suhaimi rahimahullah taala. Betapa berbahagianya seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu maksudnya beliau sendiri. Maksudnya beliau sendiri itu penuntut ilmu. Dan itu para ulama kita. Bang Syekh Al-Albani taala itu kalau menyebut dirinya sendiri tuwailibul ilm. Saya itu tuwailibul ilm, penuntut ilmu yang kecil. Penuntut ilmu yang kecil. Kembali kepada perkataan Syekh Shalih As-Suhaimi rahimahullah taala, "Kam yas'adu talibul ilmi." Betapa bahagianya seorang penuntut ilmu ayyakuna tilmidhuhu, jika muridnya itu khairam minhu, lebih baik dibandingkan dia. Lebih baik dibandingkan dia. Kata beliau, As-Syaikhu Abdul Muhsin Syaikhi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala itu guruku. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu guruku. Wa ustadi dan ustadku. Wa Dr. Abdul Razzaqi tilmidi. Sementara putranya beliau, putranya Syekh Abdul Muhsin yaitu Dr. Abdul Razzaq Al-Badri itu tilmidi, muridku. Itu muridku. Jadi Syekh Abdul Muhsinnya, sang ayah itu adalah guru beliau, gurunya Syekh Shalih As-Suhaimi rahimahullah taala. Sementara putranya yaitu Syekh Abdul Razzaq itu adalah muridnya. Kata Syekh Shalih As-Suhaimi rahimahullah taala, "Wa ana afkharu wa as'adu." Dan saya merasa bangga dan merasa bergembira, berbahagia, ayyakuna tilmidhi khairam minni.
bahwasanya muridku itu lebih baik dibandingkan diriku. Lebih baik ilman wa hirson wa tuqa. Lebih baik dibandingkan diriku ilman apanya? Ilmunya. Wa hirson dan juga semangatnya. Wa tuqon dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sibuk kadalik saya berprasangka demikian kepada Dr. Abdul Razak ini, wala nuzaki 'ala Allahi ahada, dan saya tidak mentazkiyah seorang pun atas Allah Subhanahu wa taala. Ini cuplikan dari kalamnya Syekh Dr. Shalih Al-Suhaimi rahimahullah taala ketika memuji muridnya yaitu Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu para ulama kita rahmatullahi alaihim ajmain. Ini menunjukkan tentang betapa tawaduknya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, tawaduknya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Baik, mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Islam terbagi menjadi 73 golongan, apakah semuanya masuk Islam? Baik. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Wasataftariku ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Ya, menjadi 73 golongan. Para ulama menjelaskan bahwasanya umat di sini adalah ummatul ijabah. Jadi umat Islam, umatnya Muhammad SAW, umat Islam di sini. Umat Islam terbagi atau terpecah menjadi 73 golongan. Dan 73 golongan ini yang dimaksudkan adalah golongan yang banyak. Karena fakta menunjukkan bahwasanya golongan di antara umat Islam itu lebih dari 73 golongan. Ya, lebih dari 73 golongan. Hadis itu menunjukkan banyaknya perpecahan di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam diibaratkan, diungkapkan dengan ungkapan 73 golongan. Ya, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berada di dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Ya, kecuali satu golongan. Baik. Dan ini adalah nas wa'id, nas ancaman ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya menunjukkan ketika ancaman neraka berarti menunjukkan bahwasanya hal itu adalah suatu perkara yang merupakan dosa, bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar. Yani ketika seorang itu masuk di dalam 72 golongan yang menyimpang, maka dia telah terjatuh dalam suatu dosa besar. Bukan berarti kemudian mentakyin, memastikan, memvonis individu tertentu sebagai penghuni neraka gara-gara terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah dari 72 golongan atau golongan yang banyak di luar ahlu sunnah itu. Bukan maknanya demikian. Tapi maknanya ini ancaman bahwasanya itu adalah perkara dosa besar. Itu perkara dosa besar. Lalu para sahabat bertanya, "Mahya wa Rasulullah?" Apa itu wahil jamaah, itu al-jamaah. Ketika ditanya apa itu jamaah, fi riwayatin ma'na alaihil yauma wa ashabi. Apa ya ini ajaran yang mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sahabat tidak tanya tentang 72 golongan yang itu diancam dengan neraka. Tapi sahabat tanyanya apa? Sahabat tanyanya tentang satu golongan yang selamat itu apa? Karena inginnya mereka mencari keselamatan. Makanya ditanya tentang satu golongan. Mana Nabi kemudian memberikan keterangan. Dan rumusnya bukan menyebutkan tentang nama-nama individu tertentu, tapi Nabi SAW menyebutkan tentang sifat. Ya, tentang sifat. Yang selamat itu firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah apa? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yani ajaran yang mana aku dan para sahabat itu berada di atasnya pada hari ini. Pada hari ini di masa hidupnya Rasulullah SAW. Intinya apa? Intinya sunnahnya beliau SAW dan sunnahnya Al-Khulafaur Rasyidun, ataupun yakni sunnahnya Nabi SAW dan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Jadi 73 golongan itu semuanya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa perbedaan tawakal dan tafwid?
Tafwid itu bagian dari tawakal. Tawakal itu banyak unsurnya, ya, banyak unsurnya di antara yang paling kita sebutkan yakni ma'rifatullah, mengenal tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, yang itu menimbulkan atsiqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari percaya itu menimbulkan iktimat, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian apa? At-tafwid, kita serahkan, kita pasrahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafwid bagian dari tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita harus terus-menerus sujud ketika membaca ayat sajdah? Ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Ringkasnya yang roji, sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah, ya, bukan suatu kewajiban. Jadi dianjurkan untuk sujud tilawah, dan ini berlaku baik ketika salat maupun ketika di luar salat tatkala kita membaca ayat sajdah. Itu secara global demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi misalnya kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.